Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. As-sahabiul jalil, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, Abdullah bin Mas'ud, pernah mengatakan, Inna sa'uba alaina hifdhu al-fadhil Qur'an, wa sahula alaina al-amalu bih. Wa anna man ba'dana sahula alaihim hifdhu al-fadhil Qur'an, wa sa'uba alaihimul amalu bih. Sesungguhnya, sulit bagi kami, tidak mudah bagi kami, yaitu para sahabat, dalam menghafalkan lafaz-lafaz atau ayat-ayat dari Al-Quran. Akan tetapi mudah bagi kami mengamalkannya. Dan adapun nanti generasi setelah kami, mudah bagi mereka menghafalkan Al-Quran, akan tetapi berat, sulit bagi mereka mengamalkannya. Abdullah mengatakan, sulit bagi kami untuk menghafalkan Al-Quran, maka kita ketahui, tidak semua para sahabat itu hafidh 30 juz. Di antara mereka ada yang membutuhkan waktu 10 tahun bahkan untuk menghafalkan surat Al-Baqarah yang hanya 2,5 juz. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan wasahula alainal amalu bih, akan tetapi mudah bagi kami dalam mengamalkannya. Ini menunjukkan betapa bagusnya metode Rasulullah SAW dalam mengajar para sahabat. Yang mana yang beliau fokuskan terlebih dahulu adalah keimanan para sahabat, hati-hati para sahabat. Yang mana yang prioritas dakwah Rasulullah adalah tauhid, surga neraka, keimanan. Kita ketahui ayat-ayat yang diturunkan di fase Mekah adalah tentang tauhid, keimanan, surga neraka. Lalu Ibnu Mas'ud mengatakan, wa anna man ba'dana, adapun generasi setelah kami, sahula alaihim hifdhu al-fadhil Qur'an. Mudah bagi mereka menghafalkan Al-Quran. Ini kita dapati di masa kita. Betapa kita melihat para hafidh Al-Quran mulai dari umur 5, 6, 7 tahun. Di berbagai macam tempat diadakan daurah Al-Quran hanya dalam waktu 1 tahun, bahkan bukan hitungan tahun lagi, 6 bulan, 3 bulan, bahkan hitungan pekan. Masya Allah, hafadhul Quran muntashirun. Akan tetapi tamparan yang keras dari Abdullah ibn Mas'ud ketika ia mengatakan wasauba alaihimul amalu bih, akan tetapi sulit mereka mengamalkannya. Inilah fenomena yang kita dapati di masa kita sekarang. Seakan-akan Al-Quran itu hanya menjadi penghias di mukadimah sebuah acara. Sedangkan kandungan dari ayat-ayat yang dibaca tidak sampai di hati sang qari, terlebih di hati para pembacanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Allah berfirman, Inna kitabun anzalnahu ilaika mubarakul yadabbaru ayatihi waliyatadzakkar ulul albab. Kitab ini kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad, yang dipenuhi dengan keberkahan untuk ditadaburi maknanya dan agar orang yang berakal mendapatkan petunjuk. Kitab Al-Quran merupakan penyembuh, syifa, merupakan rahmat bagi kaum muslimin. Sedangkan bagaimana kita bisa mengambil seluruh kebaikan ini apabila kita tidak mentadaburi Al-Quran? Syekhul Islam pernah berkata tentang fenomena ini, rahimahullahu ta'ala. Ia mengatakan, man lam yaqra'il Quran faqad hajarah. Wa man qara'al Qur'an wa lam yatadabbarhu faqad hajara. Wa man qara'al Qur'an wa tadabbarhu wa lam ya'mal bihi faqad hajara. Sesungguhnya orang yang tidak membaca Al-Qur'an, maka ia telah meninggalkan Al-Qur'an, telah mengabaikan, telah mencampakkan Al-Qur'an. Sedangkan orang yang membaca Al-Qur'an tapi tidak ia tadabburi maknanya, ia pun sama saja telah mengabaikan Al-Qur'an. Dan orang yang membaca Al-Qur'an, mentadabburi maknanya tapi tidak diamalkan, ia pun sama saja telah meninggalkan Al-Quran. Inilah yang harus kita perhatikan di dalam diri-diri kita masing-masing. Tadabburilah Al-Quran. Jangan hanya sekedar membaca. Apakah kita ingin mengawetkan generasi Khawarij? Generasi Khawarij yang Rasulullah mengatakan tentang mereka, yaqra'unal Quran walam yablugh hanajirahum. Yang mereka membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongan, tidak sampai di hati mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.